Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas faktor daya atau Kospi bisa dikoreksi menggunakan kapasitor bank. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa kVAR atau berapa mikrofarad kapasitor banknya? Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita mencari berapa kVAR atau berapa mikrofarad kapasitor bank untuk mengkoreksi nilai Kospi, kita harus tahu dulu nih kenapa Kospi atau faktor daya itu harus dikoreksi atau dinaikkan. Nah, Kospi yang rendah akan menyebabkan banyak kerugian, di antaranya kerugian tembaga, kurang penghantar yang besar, dan terdapat tegangan jatuh nantinya. Selain itu, seperti di video sebelumnya, akan timbul efisiensi yang rendah pada jaringan listrik, dan tentunya apabila Kospi-nya di luar dari batas yang sudah ditetapkan, maka akan terkena penalti, teman-teman. Itulah mengapa Kospi harus dikoreksi atau dinaikkan nilainya. Nilai Kospi itu sendiri adalah 0 sampai dengan 1, di mana idealnya nilai Kospi itu adalah 1. Jadi semakin mendekati 1, maka nilai Kospi-nya semakin baik. Sedangkan faktor daya atau Kospi dari PLN itu adalah 0,8. Nilai Kospi 0,8 memang di dalam batas tidak terkena denda. Tetapi ini belum cukup, teman-teman. Kita harus mengkoreksinya lagi sehingga efisiensinya semakin baik. Kospi bisa dikoreksi dengan menggunakan kapasitor bank, contohnya seperti ini. Dan untuk mencari berapa kVAR atau sebut saja kVAR dari kapasitor, maka kita membutuhkan segitiga daya, di mana S adalah daya semu dengan satuannya VA. S terdiri dari daya aktif dan daya reaktif. Daya aktif adalah P, satuannya watt, dan daya reaktif adalah Q atau VAR. Daya semu contoh mudahnya itu adalah seperti daya di rumah kita, yaitu 1300 VA. Sedangkan P itu daya aktifnya, daya yang benar-benar diserap pada pemakaian peralatan listrik di rumah kita. Contohnya misalkan AC membutuhkan 100 watt, maka daya yang diserap oleh AC tersebut adalah daya aktif 100 watt. Nah, sedangkan Q atau daya reaktif itu adalah daya yang tidak bisa dimanfaatkan, kebalikan dari daya aktif. Nah, semakin tinggi daya reaktif ini, maka jaringannya semakin tidak efisien, teman-teman. Nah, pada daya reaktif atau Q ini akan kita koreksi menggunakan kapasitor bank. Jadi kita harus tahu dulu nih berapa nilai kVAR dari kapasitornya. Nah, ini adalah rumus dari Kospi. Jadi Kospi itu sama saja dengan membandingkan daya aktif dengan daya semu P per S, teman-teman. Jadi semakin kecil sudut Kospi-nya, maka akan semakin baik. Jadi apabila daya reaktif Q semakin menurun, maka sudut P-nya atau faktor dayanya juga akan semakin kecil, artinya semakin membaik. Nah, Kospi saat ini adalah 0,8. Nah, itu Kospi standarnya PLN. Nah, ini akan kita naikkan menggunakan kapasitor bank. Untuk menaikkan nilai Kospi, maka yang diperhitungkan itu adalah daya reaktifnya. Nah, itu yang harus diturunkan, teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus daya reaktif, yaitu akar S kuadrat dikurang P kuadrat. Misalkan daya yang terpasang itu sebesar 350 kVA. Nah, ini tentunya daya yang terpasang untuk industri ya, teman-teman. Dengan Kospi-nya belum berubah, masih 0,8. Kospi-nya PLN. Nah, dari sini kita dapat S sama dengan 350 kVA, sedangkan P bisa kita cari dari rumus Kospi. Jadi kalau ditanyakan P sama dengan S dikali Kospi, yaitu 350 kVA dikali 0,8, dan maka didapatkan daya aktifnya itu 280 kW. Nah, untuk mencari nilai kVAR kapasitornya, kita harus mencari nilai daya reaktif pada saat Kospi-nya 0,8 terlebih dahulu. Nah, begini rumusnya, sama seperti rumus Q atau daya reaktif umumnya. Langsung aja kita masukkan nilainya, akar 350 kuadrat kurang 280 kuadrat. Maka Q pada saat Kospi-nya 0,8 didapatkan 210 kVAR atau 210 kVAR. Nah, di sini akan kita ubah Kospi 0,8 menjadi Kospi 0,9. Naik ya, teman-teman.
Jadi nilai Kospi-nya akan semakin baik. Jadi untuk mendapatkan nilai Kospi 0,9 kita harus menentukan nilai kafar dari kapasitor yang akan kita pasang pada jaringan teman-teman. Nah, berikut cara mendapatkan nilai kafar kapasitornya. Tadi kita sudah mendapatkan nilai daya reaktif pada saat Kospi 0,8. Nah, sekarang kita akan mencari nilai daya reaktif pada saat Kospi-nya 0,9 teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu nilai dari daya semu pada saat Kospi 0,9. Nah, tetap kita berdasarkan rumus Kospi. Kalau ditanyakan S, maka rumusnya menjadi P per Kospi. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya. P sudah diketahui sebelumnya yaitu 280 kW, sedangkan Kospi-nya itu adalah Kospi yang kita tuju nantinya yaitu 0,9. Jadi 280 dibagi 0,9. Maka didapatkan daya semunya sebesar 311,1 kVA. Itu adalah daya semu pada saat Kospi-nya kita koreksi menjadi 0,9. Dari sini kita bisa mencari nilai daya reaktif pada saat Kospi-nya 0,9. Nah, rumusnya sama seperti sebelumnya. Langsung aja kita masukkan nilai daya semu pada saat Kospi-nya 0,9 sebesar 311,1 lalu dikuadratkan. Sedangkan daya aktifnya 280 kuadrat sama seperti sebelumnya. Sehingga didapatkan daya reaktif pada saat Kospi-nya 0,9 sebesar 135,6 kVAR. Nah, kita sudah mendapatkan dua kondisi ya, yaitu daya reaktif pada saat Kospi-nya 0,8 dan daya reaktif pada saat Kospi-nya 0,9. Dari nilai kedua daya reaktif itu kita bisa menentukan seberapa besar kafar kapasitor yang akan kita pasang pada jaringan. Di sini Kospi sudah berubah menjadi 0,9 ya teman-teman. Terlihat dari segitiga dayanya, daya reaktif atau Q-VAR-nya itu sudah semakin menurun sehingga sudut P-nya semakin mengecil juga. Apabila sudut P mengecil, maka nilai Kospi-nya akan semakin naik jadi 0,9 yang sebelumnya 0,8. Nah, lalu kita cari nilai kafar kapasitornya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi nilai kafar kapasitor atau QC sama dengan daya reaktif pada saat Kospi 0,8 atau Q awal dikurang daya reaktif pada saat Kospi 0,9 atau Q akhir. Maka didapatkan nilai kafar kapasitornya itu adalah sebesar 74,4 kafar. Nah, itu adalah nilai kapasitor atau nilai daya reaktif yang akan dikoreksi nantinya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai kapasitor atau daya reaktif yang dibutuhkan untuk mengkoreksi Kospi sehingga menjadi 0,9. Tetapi nilai ini harus dibagi lagi teman-teman. Mengingat daya yang terpasang itu sistem 3 pas. Nah, karena daya yang terpasang itu 3 pas, maka nilai kafar kapasitor atau daya reaktif koreksinya yang 74,4 kafar ini harus dibagi 3 karena 3 pas. Jadi terdapat 3 kapasitor pada jaringan 3 pas nantinya. Nah, sedangkan QC 74,4 kafar itu adalah total nilai kapasitornya. Jadi harus dibagi 3 sehingga satu kapasitor mempunyai nilai 24,8 kafar. Nah, itu satu kapasitornya. Nah, tetapi di pasaran tidak ada kapasitor yang bernilai 24,8 kafar. Jadi kita harus mencari kapasitor dengan nilai di atas dan tidak jauh berbeda dengan nilai 24,8 kafar. Nah, di pasaran itu ada kapasitor dengan nilai 25 kafar. Nah, kita bisa pakai itu untuk jaringan seperti ini teman-teman. Nah, begini penampakan kapasitor 25 kafar ya. Nah, ini contohnya dilihat di sini ada speknya 25 kafar. Dan di sini kita bisa lihat nilai berapa faradnya ya. Kelihatan di sini 154 mikrofarad. Nah, ini jenis kapasitor yang cocok untuk mengubah Kospi 0,8 menjadi Kospi 0,9 pada jaringan ini. Nah, oke, begitu saja cara menentukan nilai dari kapasitor bank, baik itu kafar maupun mikrofaradnya. Nah, apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.